Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kemurahan-Nya tidak habis-habisnya dalam kehidupan kita. Selalu baru tiap hari rahmat Tuhan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari baru ini. Kembali kami Tuhan berikan kesempatan untuk menjalani hidup dalam anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal baik kepada setiap kami sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, berikan kami pengertian, bukakan hal-hal baru bagi kami, supaya kami semakin mengenal kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Tertulis demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang sulit untuk dilakukan pada hari Senin menurut banyak survei adalah bangun dari tempat tidur dan bekerja. Ada sebuah istilah populer dalam psikologi untuk menggambarkan perasaan negatif yang muncul di hari Senin, yaitu Monday Blues. Fenomena Monday Blues biasanya ditandai dengan perasaan lesu, perasaan cemas, sedih, kurangnya motivasi ketika harus kembali ke rutinitas pekerjaan atau juga studi setelah akhir pekan. Mungkin di antara kita juga pernah mengalaminya, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang hampir setiap minggu menjelang Senin mengalami Monday Blues ini. Kalau kita mengalami fenomena ini, mari kita datang kepada Tuhan, minta kekuatan supaya kita punya motivasi dalam menjalani setiap hari untuk mengerjakan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 ini tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini saudara memberikan kepada setiap kita kunci untuk kita mengubah beban menjadi berkat. Kita diberikan kunci untuk mengubah arah pengabdian kita. Kalau yang tadinya kita mengabdi untuk manusia, untuk perusahaan, untuk kantor, untuk sebuah institusi, maka firman Tuhan ini mengajar kita untuk mengubah arah pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi ini berarti bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan, semua aktivitas kita, termasuk juga studi dan segala hal yang kita lakukan, itu kita arahkan sebagai sebuah dedikasi untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Dan kita mengerjakannya dengan segenap hati kita. Setiap tugas, setiap pekerjaan, setiap kegiatan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, setiap tanggung jawab yang harus kita selesaikan, kita kerjakan seolah-olah pemberi tugasnya adalah Tuhan sendiri. Bukan manusia, bukan bos kita, bukan customer, bukan klien. Intinya bukan manusia yang menyuruh kita, tapi kita memandangnya sebagai Tuhanlah yang memberikan tugas itu kepada kita, sehingga kita mencintai pekerjaan yang kita kerjakan dan kita melakukannya dengan segenap hati kita. Tempat kerja kita, tempat di mana kita menunaikan tanggung jawab kita, merupakan altar atau mezbah di mana kita mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah kepada Tuhan. Kerja kita bukan lagi tentang apa yang kita lakukan, tapi untuk siapa itu dilakukan. Jadi kita mengubah paradigma kita, mengubah mindset kita, bahwa kita tidak lagi mengerjakannya dengan setengah hati, karena Tuhanlah yang sesungguhnya
kita layani. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini mungkin ada di antara kita yang agak malas-malesan bangun pagi. Sudah mulai stres, sudah mulai marah-marah karena tanggung jawab di depan yang harus kita selesaikan hari ini. Pekerjaan-pekerjaan yang menanti di kantor, menanti di tempat kerja. Mari saudara, kita ubah cara pikir kita. Kita ubah mentalitas kita dari terpaksa menjadi sukarela. Dari tidak suka menjadi kecintaan kita untuk mengerjakan. Karena bukan manusia yang kita layani, tapi Tuhanlah yang kita layani lewat tugas pekerjaan kita. Kalau kita bekerja untuk manusia, kita dapat gaji atau penghasilan, dapat penghargaan. Tapi terlebih daripada itu, kalau kita bekerja untuk Tuhan, ada reward, ada upah yang akan kita terima dari Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya karena kesetiaan kita dalam mengerjakan yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang memberikan kami kekuatan di hari Senin ini ketika kami mengalami pergumulan, malas, kurang motivasi dalam memulai aktivitas kami di hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk semangat baru yang Tuhan berikan. Kami sadari bahwa apapun yang kami kerjakan, itu semua adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mengerjakannya dengan segenap hati, bukan untuk manusia tapi untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus sehingga kami menjalani hari ini dengan semangat sukacita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan terang-Mu bercahaya di tempat kerja kami, di tempat studi kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Pimpinlah kami sepanjang hari ini, biarlah kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Lawatlah yang sakit, yang lemah, yang mengalami pergumulan, persoalan. Nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan, jawaban doa dan mujizat-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.